Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa UFI TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan pada pekan yang lalu, yaitu belajar sholat bagian yang ke-18. Pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki bab bagian doa-doa ruku bagian yang kedua. Seperti biasa materi akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Zain MA Hafidhullah Ta'ala. Dan kaum muslimin dan kaum muslimat, kami nanti mengundang Anda semua untuk bersoal jawab. Baik untuk Anda segenap pemirsa dan juga pendengar, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui line telepon ke nomor 0822 2727 8500. Dan untuk Anda segenap pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 100 880. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, segera saja kita mulai sesi materi kajian pada kesempatan hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Insan TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para pendengar radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, serta para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa juga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita awali pada pertemuan sebelumnya, yaitu seputar bacaan-bacaan di dalam ruku', di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji bahwa bacaan yang dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau saat beliau ruku' bukanlah satu macam atau satu jenis, akan tetapi ada beberapa bacaan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua jenis bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau salat ketika beliau ruku'. Yang pertama adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Kemudian yang kedua adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Jadi kita sudah belajar dua. Yang pertama subhana rabbiyal azim, yang kedua subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan dua-duanya sama-sama dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bacaan ruku' yang lainnya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah sekarang kita akan mengkaji bacaan yang ketiga dan bacaan yang keempat. Bacaan yang ketiga yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau ruku' adalah membaca subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Saya ulangi. Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Yang artinya maha suci Allah dari segala kejelekan. Qudusun juga maha suci Allah pula, atau yang maha memberi berkah. Rabbul malaikati war ruh, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya para malaikat dan ruh. Hadis ini
disebutkan di dalam Sahih Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan ini di dalam ruku dan sujud beliau. Jadi ini bisa dipakai di dalam sujud dan ruku. Saya ulangi, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini bisa dibaca di saat ruku dan juga bisa dibaca di saat sujud. Sekarang kita akan mempelajari makna yang dikandung di dalam kalimat mulia ini, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuh, kata para ulama, adalah yang terbebas, ya. Zat yang terbebas dari kekurangan. Subuh artinya adalah zat yang terbebas dari kekurangan. Subuh, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-mubarra'u minan naqaisi wasyariki wa kulli ma la yaliqu bil alihiyyati. Kata Imam Nawawi, maksud dari subuh adalah zat yang terbebas dari kekurangan. Zat yang terbebas dari segala jenis kekurangan, dari sekutu dan segala yang tidak layak untuk Tuhan, ya. Segala yang tidak layak untuk Tuhan. Ini arti dari subuh. Subuh artinya, saya ulangi, zat yang terbebas dari kekurangan, ya, sekutu dan segala sesuatu yang tidak layak untuk Tuhan atau untuk sesembahan. Ini adalah subuh. Adapun quddus, ya, artinya adalah, kata para ulama, at-tahiru min kulli aib. At-tahiru min kulli aib. Yang suci, ya, dari segala aib. Yang suci dari segala aib, ya, sifat-sifat yang tercela. Ini arti dari subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari segala sesuatu yang tercela. Kemudian Rabbul malaikati warruh artinya adalah penguasa malaikat dan ruh. Ruh di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang dimaksud, kata mereka, ada sebagian mereka mengatakan bahwa ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Ya, ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Rabbul malaikati warruh artinya penguasanya malaikat dan juga malaikat Jibril. Ya. Walaupun Jibril itu adalah bagian dari malaikat, di sini disebutkan secara khusus karena untuk menunjukkan keistimewaannya malaikat Jibril. Bahwa Jibril lah malaikat yang paling istimewa, makanya disebutkan secara spesifik di sini. Ada yang mengatakan demikian, maksud dari ar-ruh adalah malaikat Jibril. Ada yang mengatakan pula bahwasanya dimaksud dengan ruh di sini adalah nyawa, ya, nyawanya manusia. Ya, Rabbul malaikati warruh, bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik dari malaikat, penguasa dari malaikat dan juga nyawa. Dan juga ada beberapa penafsiran yang lainnya, ada yang mengatakan bahwa ruh adalah sekelompok dari malaikat, dan masih ada penafsiran-penafsiran yang lainnya. Sekarang kita akan sedikit mengupas tentang subuhun quddusun, ya. Apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala terbebas, tersucikan dari kekurangan dan sifat-sifat yang tercela? Saya akan bawakan beberapa contoh dari kekurangan, ya. Dari kekurangan yang Allah tidak layak untuk memilikinya. Yaitu contohnya ngantuk, ya. Kemudian contoh yang lainnya tidur, mati, atau kebutuhan kepada yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah mengantuk, apalagi tidur, apalagi mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup, gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mati.
Serta Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak membutuhkan yang lainnya. Jadi kalau manusia pasti dia membutuhkan yang lain. Nah, dan itu menunjukkan kekurangan dia. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah zat yang maha sempurna, maka Allah tidak membutuhkan siapapun dia. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang biasa diistilahkan dengan ayat kursi, kita dapatkan Allah Azza wa Jalla menjelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyu, yang maha hidup. Nah, maha hidup di sini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mati. Makanya di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah al-awwalul ladzi laisa qablahu syai'un wal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang awal dan yang akhir. Yang awal itu maksudnya adalah tidak ada yang mendahului Allah keberadaannya. Nah, al-awwalu al-akhiru, al-akhiru artinya lah yang terakhir, maksudnya adalah tidak ada lagi sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala, alias Allah itu tidak akan pernah mati. Makanya sini katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup. Al-hayyu, al-qayyum adalah yang selalu senantiasa mengurusi para hambanya. Kemudian apa kata Allah? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Inilah kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita mengatakan subuhun, kudusun, kita artinya sedang mensucikan Allah, membebaskan Allah, menjauhkan Allah dari segala sesuatu yang sifatnya kekurangan. Ya. Allah itu nggak punya kekurangan. Allah itu hidup terus, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Beda dengan manusia. Bisa Anda bayangkan kalau misalnya Allah itu ngantuk. Ya, ada orang misalnya seorang suami istrinya sedang melahirkan dan kesulitan melahirkan. Ya, sudah pembukaan sekian, ternyata bayinya belum keluar juga, istri sudah kehabisan nafas untuk mengejan. Maka saat itu sang suami berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Azza wa Jalla berkenan untuk memudahkan kelahiran dari putranya tersebut atau putrinya tersebut. Dia berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Dia menghibah, dia merintih, dia menangis. Ketika dia sedang puncak-puncaknya merintih seperti itu, tahu Allah ngantuk. Gimana coba? Atau Allah tidur? Bangunnya kapan? Bangunnya istrinya sudah kehabisan nafas, meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ada ngantuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala al-hayyu. Allah itu maha hidup. Kehidupan Allah itu sempurna. Tidak ada ngantuk di dalamnya, tidak ada tidur di dalamnya. Beda dengan kehidupannya manusia. Kalau manusia nggak ngantuk, teler dia. Nah, kalau manusia nggak bisa tidur, dia akan kesulitan. Makanya ada sebagian orang, kalau mau tidur aja harus pakai obat. Nah, kalau pengen tidur harus pakai obat. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ngantuk, ya. Tidak akan pernah tidur Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla itu maha sempurna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allah tidak punya kekurangan, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, ya. Allah tidak mati. Dan Allah juga di antara bentuk kesempurnaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh sama yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berdiri sendiri. Makanya di sini dikatakan dalam surat Fatir ayat 15, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalianlah yang butuh sama Allah. Kalianlah semua yang butuh sama Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada siapa-siapa. Al-Hamid, yang maha terpuji. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa dirinya itu tidak butuh sama yang lainnya.
Karena kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala butuh sama yang lainnya, berarti Allah subhanahu wa ta'ala punya kekurangan. Subuhun kudus. Allah subhanahu wa ta'ala terbebaskan dari segala jenis kekurangan. Allah itu gak punya kekurangan. Allah itu maha sempurna. Maka kita katakan subuhun kudus. Kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala jenis kekurangan. Ya. Entah itu bentuknya ngantuk, tidur, entah itu bentuknya mati, entah itu bentuknya lah butuh sama yang lain. Allah gak butuh sama sekali. Allah gak butuh bantuan dari manusia. Allah gak butuh bantuan dari malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terpengaruh ketika para hambanya tidak taat kepadanya. Allah juga tidak kemudian bertambah kekuasaannya ketika para hambanya taat kepada dia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada para makhluknya. Inilah di antara kekurangan-kekurangan yang harus kita jauhkan Allah darinya. Dan juga di antara makna dari subuhun kudus adalah kita berusaha mensucikan Allah dari segala sesuatu yang sifatnya aib. Ya. Segala sesuatu yang sifatnya tercela. Ini kita harus sucikan Allah darinya. Makanya dalam beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dijauhkannya Allah dari sifat-sifat yang tercela. Contohnya di antara sifat yang tercela adalah kezaliman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim. Di antara contoh aib yang lainnya atau sifat buruk yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala terjauhkan adalah sikap atau sifat pelit. Ya. Adalah sifat pelit. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 46 Allah berfirman wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Rabbmu yaitu Allah itu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi ketika kita ucapkan subuhun, kudusun, kita sedang berusaha untuk membersihkan keyakinan-keyakinan yang jelek. Ya. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari prasangka-prasangka yang buruk kepada Allah. Bahwa Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Makanya ucapan-ucapan seperti ini, kalimat-kalimat subuhun, kudusun, kalau misalnya kita baca, kemudian kita fahami artinya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat-kalimat tersebut akan memperbaiki perilaku kehidupan kita. Contoh yang paling gampang sekarang misalnya adalah kenaikan BBM. Ya. Kenaikan BBM banyak orang yang ya jelas ini jelas memberatkan. Ya. Itu kita tidak ragu bahwa ini memberatkan. Kemudian juga akan mengerek naiknya barang-barang pokok yang lainnya. Ya. Akan semakin banyak mengeluarkan uang. Ya. Transportasi kita dan lain sebagainya untuk makan kita. Nah, ketika orang dalam suasana seperti ini, suasana kalut naiknya BBM sehingga beberapa saat sebelum pengumuman kenaikan itu pom bensin itu penuh. Ya. Mereka berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya BBM ya, berupa bensin atau yang lainnya solar. Untuk persiapan sekian lama. Nah, ketika orang sedang dalam keadaan panik seperti itu, ada yang kemudian melayangkan protesnya dengan membakar ban, menutup SPBU dan sebagainya. Ketika dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang terlontar kata-kata, Allah ini gimana sih? Allah ini gimana? Indonesia kan kaya. Indonesia kan produsen minyak besar di dunia. Indonesia kan anggota APEC atau apa itu yang kumpulan negara-negara penghasil minyak. Ya. Gimana sih kok minyak di negeri kita mahal? Allah ini gimana sih? Jadi ada sebagian orang ketika mendapatkan ujian seperti itu, dia akan menyalahkan dalam tanda kutip Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ini gak adil. Allah ini zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Coba lihat negara lain.
yang juga sama-sama produsen minyak. Di Arab Saudi misalnya, minyak sampai sekarang harganya masih setengah real kalau nggak salah itu. Beberapa tahun yang lalu ketika kami atau tahun kemarin ketika kami menunaikan ibadah haji di Saudi, di Arab Saudi minyaknya masih setengah real ya 1.500. Kayak air mineral di negeri kita. Dari dulu segitu-gitu, ya, 1.500. Allah gimana sih? Saudi sama Indonesia kan sama-sama buminya Allah. Kenapa di sini mahal, di sana murah? Allah ini nggak adil. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi para hambanya. Subuhun Quddus. Allah itu maha suci. Allah itu nggak punya kekurangan. Allah itu nggak punya aib. Allah itu nggak punya sifat jelek. Allah itu sayang para hambanya. Ada yang mengatakan kalau memang Allah sayang, kenapa di sana harganya 1.500, di sini harganya berapa? 8.500 ya. Itu kan berapa kali lipat, 1.500 sama 8.500. Saya katakan Allah itu tidak akan pernah menzalimi para hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian seperti itu, maka pasti di balik ini ada hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada para hambanya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat dari ulah tangan kalian sendiri. Jadi daripada kita itu suudzon sama Allah, daripada kita itu katakan Allah zalim, naudzubillah min dzalik dan seterusnya, mendingan kita introspeksi diri. Kenapa kok di kita mahal banget, di sana murah? Seharusnya kan kita berpikir, apa yang menyebabkan seperti ini? Ujian yang Allah timpakan kepada kita itu pasti ada sumbernya. Mungkin kita tidak menjalankan ajaran Islam yang dengan benar. Ya. Sedangkan di negara tersebut mereka menerapkan syariat Islam. Ya. Mungkin banyak perintah-perintah agama yang kita lalaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan orang-orang tersebut supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya. Seharusnya yang seperti ini senantiasa kita hidupkan di dalam hati kita. Bukan kita berusaha untuk mencari kambing hitam dari luar. Ya, karena bisa jadi kambing hitamnya maaf kita sendiri. Itu lebih bijak. Ya. Ketika kita bakar-bakar ban, apa menyelesaikan masalah? Nah, ketika kita maaf mengumpat-umpat, ya, pihak yang berwenang, apakah menyelesaikan masalah? Sebaiknya justru kita introspeksi diri, apa dosa yang saya lakukan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian seperti ini? Ini solusi yang lebih real. Ya. Kita introspeksi diri. Kemudian kalau misalnya memang ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang berwenang, kita nasihati mereka dengan cara-cara yang baik tentunya. Jadi siapa bilang kita diam saja tidak menasihati, kita nasihati tapi dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang bijak. Ya, bukan dengan anarkis. Subuhun Quddus. Allah itu maha suci dari segala macam kekurangan, dari segala aib. Nah, dan di antara aib yang kita harus jauhkan Allah Subhanahu wa taala darinya adalah sifat pelit. Sifat pelit. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 64 Allah menceritakan perilaku jeleknya orang Yahudi. Kata Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya disinilah mereka mengatakan bahwa Allah ini pelit. Ya, yadullahi maghlulah. Allah ini pelit. Maka langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan orang Yahudi tersebut, ghullat aydihim. Ghullat aydihim. Kata Allah, yang terbelenggu itu tangan mereka. Jadi mereka katakan Allah itu tangannya terbelenggu. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung membantah. Ya.
Yang terbelenggu itu tangan mereka, yang pelit itu mereka. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Allah memberi rezeki sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ketika ada oknum-oknum yang berusaha untuk menyematkan sifat-sifat tercela kepada Allah, di antaranya adalah sifat pelit, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bantah. Ya. Bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Memberikan rezeki kepada para hambanya siang malam sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika kita mengucapkan subuhun, kudusun, kita berusaha untuk membersihkan prasangka-prasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu maha suci. Allah Subhanahu wa taala enggak punya kekurangan. Allah itu enggak punya aib. Allah itu tidak memiliki sifat-sifat yang tercela. Subuhun, kudusun, Rabbul malaikati warruh. Ini bacaan yang ketiga. Bacaan yang keempat di dalam ruku yang juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan beliau, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya ulangi ya. Yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam rukuknya antara lain adalah Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Ini artinya subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan segala puji bagimu ya Rabb. Segala puji bagimu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Saya ulangi, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan segala pujian untukmu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam rangka antara lain menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman-Nya dalam surat An-Nasr ayat yang ketiga. Dalam surat An-Nasr ayat yang ketiga, yaitu ketika Allah berfirman, "Idza ja'aka nasrullahi wal fath." Ini ayat yang pertama dari surat An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih. Ya, artinya bertasbihlah. Ini yang pertama. Bihamdi rabbika, bertahmidlah. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nasr ayat 3. Ketika mendapatkan perintah seperti itu, maka Nabi SAW pun mempraktekannya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering untuk membaca ketika ruku' dan sujudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan sujudnya beliau sering membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya ulangi, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku' dan sujudnya, berarti ini bacaan ini bisa dibaca di dalam ruku' dan sujud. Jadi kayak tadi ya, kayak tadi subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, ini juga bisa dibaca ketika ruku' dan sujud.
Beda dengan bacaan yang pertama dan yang kedua yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Yang pertama dan yang kedua, subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu cuma dibaca di dalam rukuk saja. Kalau ini yang ketiga dan yang keempat, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, sama yang keempat ini yang akan kita bahas sekarang, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini insyaallah ini adalah dibaca ketika rukuk dan sujud. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW ketika rukuk dan sujudnya beliau banyak atau sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwadul Qur'an. Bahwa Nabi SAW sedang berusaha mengamalkan Al-Quran. Nabi SAW sedang berusaha mengamalkan Al-Quran. Jadi karena Al-Quran menyuruh Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perhatikan baik-baik. Fasabbih, tasbih. Bihamdi rabbika, tahmid. Wastaghfirhu, istighfar. Nah, tiga hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW dan juga tentunya kepada umatnya. Langsung dipraktikkan oleh Nabi SAW dan beliau mengucapkan subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Ini adalah tasbih. Rabbana wa bihamdika tahmid. Allahumma ighfirli, istighfar. Ya. Jadi di sini Nabi kita SAW langsung mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh para hamba, oleh para manusia. Dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepat dipraktikkan. Kata orang enggak usah terlalu banyak alasan. Ya. Begitu baca dalam Al-Qur'an, ada perintah untuk menutup aurat. Para wanita untuk memakai jilbab, ya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ya, katakanlah kepada kaum mukminat agar mereka itu menundukkan pandangan matanya dan menjaga kehormatannya. Kemudian juga ada firman Allah Azza wa Jalla, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka memakai jilbab, ya, yang menutupi dadanya, ya, dan tentunya nutupi dada ya dari atas sampai ke bawah. Nah, gak usah banyak alasan, ya, gak usah banyak alasan. Tahu perintah kayak gitu, lakukan. Ya. Jadi gak usah banyak alasan. Wah, di Indonesia ini kan panas. Di Indonesia ini kan negaranya gak kayak Arab. Arab kan panas. Nah, kalau di Indonesia ini kan negaranya tropis, jadi nggak perlu pakai jilbab. Ini alasan sebagai orang. Ada yang mengatakan, wah, pakai jilbab ini panas, sumuk, gerah. Ya. Wah, nanti kalau pakai jilbab nanti dikatain gimana-gimana, dikatain kampungan. Ya. Nggak usah banyak alasan. Ada perintah dari Allah, kerjakan. Nabi SAW mencontohkan itu. Begitu Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nabi SAW langsung menerapkan itu dalam salatnya. Ya. Fasabbih, tasbih. Ini sudah kita bahas ini, tasbih. Barusan kita bahas. Subuhun itu tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Hamdi rabbika. Pujian kepada Allah sudah kita bahas bolak-balik. Ketika kita membahas tentang surat Al-Fatihah, kita membahas Alhamdulillahirabbil alamin sudah kita bahas. Ya. Kemarin ketika pertemuan terakhir sebelum sekarang juga sudah kita bahas. Ketika kita membahas Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, wa bihamdihi, bihamdihi ini tahmid juga sudah kita bahas. Nah, berarti yang belum kita bahas sekarang adalah Allahumma ighfirli. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Allahumma ighfirli artinya lah, ya Allah ampunilah aku. Ini yang biasa diistilahkan dengan istighfar. Apa sih istighfar itu? Istighfar artinya lah memohon
dengan lisan dan perbuatan. Jadi arti dari istighfar itulah memohon dengan lisan dan perbuatan agar Allah berkenan untuk memberikan ampunan atas dosa yang kita perbuat. Perhatikan baik-baik, istighfar artinya adalah memohon dengan lisan dan perbuatan. Nah, ini penting untuk dikasih garis bawah. Memohon dengan lisan dan perbuatan agar Allah berkenan memberikan ampunan. Agar Allah berkenan untuk memberikan ampunan atas dosa yang kita perbuat, serta melindungi kita dari efek buruk dosa tersebut. Ini makna dari istighfar. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma ghafirli, artinya adalah ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah dosa-dosaku. Dan lindungilah aku dari efek negatif dari dosa-dosa yang aku lakukan. Kalau kita perhatikan definisi tadi, ya, memohon kepada Allah dengan lisan dan perbuatan. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya istighfar itu enggak cuma dengan lisan. Istighfar dengan perbuatan itu kayak apa, Ustaz? Kalau istighfar dengan lisan kita paham, Ustaz. Istighfar dengan lisan kita tinggal mengucapkan astaghfirullah dengan lisan kita, atau kita ucapkan Allahumma ghafirli. Nah, ya Allah ampunilah aku, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Itu istighfar dengan lisan kita paham, Ustaz. Nah, istighfar dengan anggota dengan perbuatan itu kayak apa, Ustaz? Istighfar dengan perbuatan itu adalah berupa tekad dan upaya untuk meninggalkan dosa. Jadi ada tekad dan upaya. Orang beristighfar itu dia harus punya upaya untuk meninggalkan perbuatan dosa. Nah, bukannya dia ada cewek cakep lewat, kemudian dia astagfirullah, matanya sambil melotot. Itu namanya enggak istighfar beneran. Makanya kata para ulama, orang-orang yang hanya mengucapkan dengan lisannya astagfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah, akan tetapi ucapan itu tidak diiringi dengan tindakan nyata. Ya. Cuma mengucapkan dengan lisan tapi tidak diiringi dengan tindakan nyata berupa tekad dan upaya untuk meninggalkan dosa, maka orang yang seperti ini istighfarnya itu dusta. Dan dianggap main-main di dalam beristighfar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lana. Ya Allah, semoga ampunilah kami ya Allah. Ternyata kita sering main-main dalam istighfar. Ternyata kita sering berdusta di dalam istighfar kita. Karena kita tidak serius dalam beristighfar. Banyak di antara kita beristighfar cuma sekedar hiasan di dalam bibir. Akan tetapi upaya untuk menahan diri dari perbuatan maksiat sangat minim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Ya. Pengampunan dosa itulah yang kita harapkan. Pengampunan dosa itu apa sih, Ustaz? Apa maksudnya? Ya Allah ampuni dosaku. Apa sih maksudnya? Ya Allah ampuni. Ampuni itu maksudnya apa? Ampuni dosa itu kata para ulama ada dua. Maksud dari mengampuni dosa itu adalah menghapuskan. Yang pertama menghapus. Yang pertama. Jadi dosanya itu dihapus. Yang kedua, ketika kita minta, ya Allah ampuni dosaku. Allahumma ighfirli. Ya Allah ampunilah dosaku. Yang pertama makna dari ampuni dosaku adalah ya Allah hapuskan dosaku. Yang pertama. Yang kedua maksudnya adalah ya Allah gantilah dosaku dengan pahala. Subhanallah. Itu makna dari Allahumma ighfirli. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah atau ketika kita mengucapkan Allahumma ighfirli, artinya kita minta sama Allah, ya Allah, dosa yang sudah saya perbuat ini dihapus, dibersihkan. Nah, makna yang kedua adalah ya Allah, gantilah dosaku ini dengan pahala. Penghapusan dosa yang pertama ini Allah sebutkan, Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
Dan hadis ini dinilai hasan oleh beliau. Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang artinya, iringilah perbuatan buruk dengan amal saleh, niscaya akan menghapuskan amal buruk tersebut. Menghapus. Jadi kita minta sama Allah, astagfirullah, Allahumma ghfirli. Artinya, ya Allah, dosa-dosa yang sudah kadung, yang sudah terlanjur mengotori hatiku, maka ya Allah, bantulah aku untuk membersihkannya. Dibersihkan sampai bersih. Sehingga barangkali hati kita yang sudah kotor, yang sudah hitam dengan tumpukan noda-noda dosa, kita minta kepada Allah supaya hati kita yang sudah hitam itu akan berubah kembali menjadi putih bersih. Ya. Akan putih kembali seputih kertas ini. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Bersihkan dosaku. Kemudian di antara makna tadi pengampunan dosa adalah kita minta supaya dosa kita diganti sama pahala. Subhanallah. Dosa ini kita minta sama Allah, kita mohon supaya dosa ini diganti dengan pahala. Ya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Dalam surat Al-Furqan ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, perhatikan, beramal saleh dan beriman, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah dengan pahala. Subhanallah. Jadi tidak cukup hanya sekedar dosa kita dihapus. Ya. Jadi kalau misalnya kalau boleh kita katakan yang awalnya kertas ini penuh dengan coretan-coretan kotor, ya, dosa-dosa kita yang begitu banyak, kita minta kepada Allah supaya ini dibersihkan lagi, bersih sampai kembali putih. Terus kita minta kepada Allah supaya di kertas yang putih ini ditulis amal-amal soleh sebagai ganti dari coretan-coretan dosa. Allahu Akbar. Inilah makna dari Allahumma gfirli sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Antara lain di dalam kitab Bahjatun Nazirin. Nah, disebutkan di situ bahwa makna dari ampunan dosa adalah penghapusan dosa dan juga penggantian dosa dengan pahala. Terakhir, saya ingin mengajak para pendengar dan pemirsa sekalian untuk mencermati kembali bacaan ruku yang keempat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam kalimat mulia ini, bacaan ruku ini yang oleh Nabi kadang juga dibaca dalam sujudnya atau sering, itu menggabungkan antara subhanakallahumma rabbana, ini tasbih, wa bihamdika, ini tahmid, Allahumma gfirli, ini istighfar. Perhatikan baik-baik. Para ulama kita menjelaskan sebagaimana dalam tafsir surat An-Nasr. Di sini ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Para ulama menjelaskan bahwa tasbih sama tahmid ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah haknya manusia. Gimana Ustaz maksudnya? Maksudnya manusia ini diperintahkan untuk menunaikan haknya Allah, yaitu kita senantiasa memuji Allah dan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Jadi kita menunaikan haknya Allah. Ya. Kita bertasbih, kita bertahmid, kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita sucikan Allah dari segala jenis kekurangan. Kemudian setelah kita menunaikan hak Allah, kita memohon haknya kita kepada Allah. Jadi kita tunaikan hak Allah. Setelah kita tunaikan hak Allah, kita mohon hak kita dari Allah.
Apa hak kita? Ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini subhanallah, bagaimana ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita balance, ya. Mengajarkan kepada kita sikap proporsional. Banyak di antara para manusia cuma nuntut haknya dari Allah, tapi dia tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau boleh kita katakan wailun lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Ya. Mintanya cuma minta aja haknya dia, tapi dia ketunaikan hak Allah. Kita pengen rezeki dari Allah yang banyak, tapi kita jarang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan Quran kita itu cuma sisa-sisa tok. Ya. Jadi waktu kita untuk baca Quran itu lebih banyak merupakan sisa. Jadi sisa Facebookan, sisa Twitteran, sisa WA-an, siswa BBM-an, sisa. Ya. Jadi waktunya udah sisa ini semuanya baca Quran. Makanya kalau kita perhatikan subhanallah, antara kita baca Quran sama kita buka Facebook, buka Twitter, buka WA, buka apa lagi tuh, buka Telegram, buka BB, apalagi tuh, buka koran. Coba lihat, antara waktu yang kita gunakan untuk buka ini semuanya nih, sama waktu yang kita gunakan untuk buka Al-Quran, mana yang dominan? Allahumma firli, Allahumma firlana, ya Allah ampunilah kami. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tasbih, kemudian tahmid, kemudian istighfar. Mengajarkan kepada kita agar kita proporsional. Kita tunaikan hak Allah. Setelah kita tunaikan hak Allah, silahkan kita minta hak kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkenan, kita bersyukur kepadanya. Kalau Allah belum juga berkenan, maka mari kita cek diri kita. Mungkin memang haknya Allah belum maksimal kita tunaikan. Allah itu nggak pernah akan menzalimi para hambanya. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Dan pembahasan tentang bacaan rukuk masih akan terus berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama sesi materi kajian pada kesempatan yang berbahagia ini, terkhusus membahas masalah doa-doa pada ruku. Selanjutnya kami akan mengundang Anda semua untuk bersoal jawab dengan Ustaz Abdul Zain terkait dengan materi yang telah beliau sampaikan. Untuk Anda, segenap pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui line telepon ke nomor 0822 2727 8500. Kami ulangi sekali lagi ke nomor 0822 2727 8500. Dan untuk Anda segenap pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan ke pesan singkat melalui nomor 085 600 10880. Baik Ustadz, pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat. Datang dari saudara atau saudari Sarpin yang ada di Sumbang. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya, ketika kita sholat menjadi makmum, bacaan tahiyatnya belum selesai, kemudian imam sudah salam. Apakah kita ikut salam atau menyelesaikan bacaan terlebih dahulu? Ustaz, silakan. Untuk saudara Sarpin yang ada di Sumbang, ini kayaknya pernah ditanyakan di program Tanya Ustadz di Radio Insani beberapa saat yang lalu. Kalau misalnya makmum belum selesai membaca tahiyat, imamnya udah salam, bagaimana? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan di antara para ulama, ya sudah, ikut saja imamnya, karena imamnya itu memang ada di depan supaya diikuti. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa idza kabbaru fakabbiru. Kalau imamnya sudah takbir, segala bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya rukuk, maka rukuklah.
Ada sebagian ulama mengatakan seperti ini. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan selesaikan dulu. Nah, selesaikan dulu barang sebentar, ya, baru kemudian salam. Kalau memang bacaannya tinggal nggak terlalu panjang, ya misalnya, kemudian tinggal misalnya membaca sholawat, maka sebaiknya diselesaikan dulu, kemudian baru ikut salam. Tapi diusahakan jangan terlalu lama. Diusahakan jangan terlalu lama jedanya antara salam Anda dengan salamnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian Saudara Syarpin jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Pertanyaan selanjutnya kami coba angkat melalui line telepon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo, Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Pak Nasrul di Bukit Tinggi. Pak Nasrul di Bukit Tinggi. Mohon maaf Pak, suaranya dikeraskan sedikit Pak ya. Ya, silakan Pak. Makanya mau tanya nih Ustaz. Silakan. Di Wadakian di buku kan masalah sutra nih Pak. Iya. Sutra itu kan untuk membatasi awak sembahyang, kalau tidak pakai sutra salat batal kan gitu. Iya. Jadi sutra itu ditengok di masjid India Show di kampung di Bukit Tinggi ke tidak ada udah Pak. Itu untuk penjelasannya Pak. Iya. Iya. Ya. Untuk Pak Nasrul ada Bukit Tinggi pembahasan tentang masalah sutra ya. Pertama mungkin banyak di antara para pendengar atau para pemirsa yang mungkin baru mendengar istilah sutra. Sutra itu kalau boleh dikatakan itu adalah terjemahan bebasnya adalah pembatas ya. Pembatas yang diletakkan atau pembatas yang berada di depan orang yang sedang sholat. Sutra ini misal contohnya nih ya, kayak misalnya tembok misalnya. Kayak contohnya adalah tembok yang ada di hadapan kita atau tiang ya, atau pada zaman dahulu kala ketika orang sedang bepergian di tengah padang pasir misalnya tongkat ya, misalnya apa, misalnya tongkat ditancapkan di tanah ya, atau mungkin juga bisa juga orang yang sholat di hadapan kita, bisa juga mungkin orang yang sholat di hadapan kita itu juga termasuk bisa juga dijadikan sebagai sutra, bisa juga dijadikan sebagai sutra. Maka hukumnya ya, hukum sutra ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Walaupun ada yang mengatakan sunnah, kalau bisa memang dipraktekkan alias diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sholat kita. Karena Nabi SAW pun beliau mengajarkan kepada kita supaya kita menyediakan atau sholat menghadap kepada sutra, supaya sholat menghadap kepada sutra. Agar apa? Agar sholat kita, kata para ulama, lebih khusyuk, sehingga pandangan kita itu tidak kemana-mana ya. Jadi misalnya ya, kalau misalnya orang sholat di hadapannya ada sesuatu yang tinggi kayak gini, maka pandangannya pun akan nunduk ya, tidak melebihi dari sutra tersebut. Beda ketika orang sholat misalnya nih, sholat di belakang, lagi sholat sunnah di belakang, masjid bagian belakang. Antara dia sama temboknya masjid itu ada sekitar 10-20 meter. Itu yang seperti itu dia akan sulit untuk menundukkan matanya, apalagi orang-orang pada seliwar-seliwar di depan dia. Jadi sebenarnya di antara hikmah disyariatkannya sutra itulah membantu seorang hamba untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya. Maka tidak selayaknya hal itu diabaikan. Walaupun demikian, akan tetapi kita tentu perlu lebih bijak lagi untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat, karena kenyataannya masih banyak sekali di antara masyarakat yang mereka belum paham ya, yang mereka belum paham tentang syariat sutra ini, tentang syariat sutra ini. Oleh karena itu maka kita memang harus lebih bijak lagi ya. Kita harus lebih bijak untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat dengan bahasa yang lembut ya,
supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Jangan sampai ada orang lagi sholat kemudian dia nggak ada sutra, kita dorong supaya dia mendekat sutra. Jangan. Ya, perilaku-perilaku yang tidak baik, tidak bijak ini jangan dilakukan, karena dia mungkin nggak tahu, kemudian juga ya macam banyak hal yang mungkin terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon maaf Ustaz, ini menanggapi permasalahan sutroh ini Ustaz. Sebagian di masjid-masjid itu ada yang menyediakan itu Ustaz ya, sutroh berupa kayu setinggi sekitar setinggi pinggang gitu. Itu secara afdalnya itu yang mana Ustaz? Maksudnya kita itu sholat di depan dengan sutroh tembok gitu ya, atau misalkan kita menyengaja sholat di belakang menggunakan sutroh Ustaz. Itu afdal yang mana Ustaz? Kalau masalah sutrohnya afdalnya pakai apa? Setahu kami nggak ada aturan khusus. Ya lebih afdal pakai tembok atau pakai kayu, yang penting sesuatu yang tingginya sekitar minimal 1 jengkal ya. Sutroh itu minimal 1 jengkal tingginya. Akan tapi kalau masalah orang sholat di belakang atau di depan, ya memang kalau afdalnya ya segera mengisi shaf yang pertama terlebih dahulu sebelum shaf yang berikutnya. Nah, baik, demikian jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kami coba angkat kembali melalui line telepon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Insan TV ya? Iya, halo, Assalamualaikum. Silakan Bapak. Mau bertanya Pak? Dari mana Pak? Dengan siapa Pak? Dari Pak Hasmi di Kerinci. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hasbi. Sesuai dengan kajian kita pagi ini Pak Ustaz. Iya, silakan Pak. Tadi kan bacaan ruku. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Iya. Itu dibaca berapa kali Ustaz? Oh iya. Terus yang kedua Ustaz, waktu sujud atiyat akhir sebelum salam kita kan dianjurkan baca doa sesudah fil alamin hamidul majid. Itu doa apa yang lebih baik Ustaz? Ya. Bacakan. Ya, baik. Baik, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Hasbi yang ada di Kerinci, bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli, di situ riwayat yang saya baca itu tidak disebutkan berapa kalinya. Ya. Termasuk juga subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Maka dari itu batas minimalnya 1 kali. Ya, batas minimalnya 1 kali. Kalau seandainya Anda ingin menambahkannya karena rukuk yang panjang, ya semoga tidak mengapa. Ya, itu mungkin bisa dipahami dari hadis yang dulu pernah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi SAW ketika sholat malam, panjangnya rukuk beliau itu seperti lamanya beliau berdiri. Ya, lamanya beliau rukuk, durasi rukuknya itu sama kayak durasi beliau berdiri, berarti kan panjang banget. Dan beliau berdirinya saya itu membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, sama An-Nisa, 3 surat panjang-panjang ini, berarti kan panjang banget. Berarti kan durasinya panjang. Durasi panjang itu kalau membaca sekali kan habis waktunya, artinya kosong, nanti kita nggak baca apa-apa. Akan tetapi batas minimalnya memang sekali. Ya, batas minimalnya sekali kita ucapkan subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Atau kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, minimal sekali. Kalau mau ditambah insya Allah tidak apa-apa. Kalau ditambah insya Allah tidak apa-apa. Kemudian doa setelah tasyahud sebelum salam, itu apa doanya? Pertama membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu permohonan perlindungan dari 3 fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini yang jelas dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masihid dajjal. 3 hal yang kita mohon perlindungan kepada Allah. Juga di antara doa yang diajarkan di situ adalah Allahumma
a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa bisa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu serta beribadah dengan baik kepadamu. Setelah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dua ini, maka setelah itu Anda mau berdoa yang lainnya tidak apa-apa insyaAllah. Lebih baik memilih doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ketika imam salam, maka segeralah ikut salam beserta imam. Ya, kalau Anda sebagai imam, maka ya jangan terlalu lama. Kasihan makmumnya, mungkin ada yang ada urusan atau ada yang usianya tidak memungkinkan atau ada yang sakit. Kalau Anda pengen berlama-lama, silahkan ketika Anda sedang sholat sendirian, Anda perbanyak doa-doa tersebut. Kalau ingin menambah, selain dua doa yang tadi dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Baik, demikian Bapak Asbi yang ada di Kerinci. Pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan dari pesan singkat. Datang dari Saudara Wanto yang ada di Kota Yasa. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Doa ruku yang manakah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Ustadz? Silakan. Doa ruku manakah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW untuk Saudara Wanto di Kota Yasa? Wallahu a'lam, kami belum menemukan keterangan tentang itu. Yang jelas alangkah bagusnya kalau misalnya kita menghafal semuanya sehingga kita bisa baca semuanya dalam beberapa jenis sholat. Maksudnya kadang kita pakai ini, kadang kita pakai ini, kadang pakai ini, supaya lebih maksimal kita itu untuk mempraktikkan hadis Nabi SAW. Makanya perhatikan baik-baik. Ini kaidahnya ya. Kalau misalnya ada 5 amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, antara orang yang mengamalkan 1 dari 5 sama orang yang mengamalkan 5-5-nya, pahalanya besar siapa? Tentu ya jelas lebih besar orang yang mengamalkan 5-5-nya. Yang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita cuma mengamalkan 1 saja, berarti pahala kita 1. Kalau 5 berarti pahala kita 5. Jadi, wallahu alam, di situ kami belum menemukan keterangan mana yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW. Akan tetapi, semuanya pernah dibaca oleh Nabi SAW. Kalau semuanya pernah dibaca oleh Nabi SAW, maka afdolnya kita pun berusaha untuk mempraktekkan semuanya. Ya. Walaupun kemudian ada perbedaan pendapat sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin di awal pengajian tentang masalah ruku ini, bahwa apakah boleh menggabungkan semua bacaan itu dalam satu ruku atau harus dipisah-pisah, itu ada perbedaan pendapat di para ulama. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya kami angkat lagi dari pesan singkat. Datang dari Saudari Rosita yang ada di Kampung Melayu di Singkawang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ketika saya ikut sholat berjamaah di masjid, apakah ketika imam mengucapkan lafaz Sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku, kita sebagai makmum harus ikut melafadzkannya juga atau tidak? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran atas ilmu yang bermanfaat. Silakan. Untuk Saudari Rosita di Singkawang, ya, ini jawaban ringkasnya. Nanti ada saatnya kita bahas masalah ini. Jawaban singkatnya, ya, disunahkan seperti itu. Makmum ikut mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini keterangan singkatnya. Dalilnya berikut juga khilaf para ulama dalam masalah ini. Kita akan bahas saat kita membahas tentang i'tidal atau bangkit dari ruku. Ya. Demikian dari Saudari atau Ibu Rosita yang ada di Singkawang. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudari Rini yang ada di Purbalingga. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang posisi kepala, punggung, dan memegang lutut pada saat ruku itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Sudah kita jelaskan Saudari Rini yang ada di Purbalingga bahwa memegang lutut, pertama ya, memegang lutut itu adalah jari-jari kita buka. Nah, jari-jarinya kita lebarkan seperti ini, kita buka. Kemudian setelah itu kita cengkeramkan jari kita itu di lutut kita. Jadi kita memegangnya itu secara maksimal, bukan sekedar formalitas ya, sekedar diletakkan, tapi kita genggam ya, kita genggam lutut kita. Ya. Ini masalah menggenggam lutut.
Kemudian masalah punggung, kepala, dan seterusnya, itu dicontohkan oleh Nabi SAW supaya lurus. Ya, lurus. Ya, jadi kalau boleh kita umpamakan seperti seperti telapak tangan saya ini. Jadi antara ini punggungnya, kemudian ujung kepalanya ini lurus. Ya, dia lurus. Ya. Kepalanya, kata Nabi SAW, kata para sahabat, tidak didongakkan kepalanya, ya, juga tidak ditundukkan ke bawah. Akan tetapi kepalanya juga ikut meluruskan, ya, dengan apa? Dengan punggungnya. Lurus kepala, jadi bukan peci. Kalau orang misalnya kayak peci kayak peci yang saya pakai, peci hitam seperti ini. Kalau kepalanya sudah lurus nanti kan akan nonjol pecinya, bukan pecinya yang jadi barometer. Yang jadi barometer itulah kepalanya. Jadi kalau misalnya kepalanya udah lurus, pecinya agak ke atas, namanya pecinya kayak gini, bentuknya ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Jadi yang penting itu kepalanya. Maksud kepala itu di sini maksudnya adalah bagian belakangnya sini, ya, bukan jidatnya. Kalau jidatnya lurus nanti dongak kayak gini. Ya, maksudnya bagian kepala yang belakang sini nih. Ya, itu lurus dengan pundaknya. Makanya dicontohkan atau disebutkan di dalam riwayat tersebut, seandainya diletakkan segelas air, maka air itu tidak akan tumpah karena saking lurusnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian saudari Rini. Pertanyaan selanjutnya kami akan coba angkat yang datang dari line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Santo di Cilacap. Mohon maaf Pak, suaranya dikeraskan lagi Pak. Santo di Cilacap. Oh iya, silakan Pak Santo. Iya, mau Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak Santo. Saya pernah mendengar ada Ustadz mengatakan bahwa setelah sholat wajib. Halo Pak Santo. Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus Pak. Mohon diulangi Pak. Pernah mendengar Ustadz mengatakan. Ya, silakan Pak. Setelah sholat wajib itu tempatnya berzikir, bukan berdoa. Iya. Pertanyaannya Pak? Ya, semenjak itu saya jadi hanya berzikir aja. Apakah pernyataan ini benar? Ya. Mohon ditunggu jawabannya Pak Santo ya. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Santo yang ada di Cilacap, insya Allah pembahasan ini secara luas akan kita bahas setelah selesai kita membahas tentang sifat sholat ini. Tapi secara ringkas begini Pak, ungkapan seperti itu bahwa setelah sholat itu tempatnya dzikir, itu benar. Afdolnya memang seperti itu. Ya. Afdolnya seorang sholat setelah sholat itu berzikir. Akan tetapi tidak berarti dilarang untuk berdoa setelah sholat. Ya. Memang afdolnya berzikir saat itu. Makanya dicontohkan oleh Nabi SAW setelah sholat berzikir. Tapi perhatikan dengan baik. Nah, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW setelah sholat itu beliau juga berdoa. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita salam, kita mengucapkan astaghfirullah. Itu doa kan? Ya, sekaligus zikir juga. Ya. Astaghfirullah. Apa artinya astaghfirullah? Aku minta ampun sama Allah. Ini kan doa. Ya. Ini satu. Kemudian ada beberapa riwayat-riwayat yang lainnya yang insya Allah nanti kita akan bahas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya. Jadi begini, dari mana muncul ungkapan bahwa habis sholat itu tempatnya zikir, bukan doa. Ada sebuah paper, ya, semacam penelitian, ya, bahas, semacam karya ilmiah, makalah ilmiah yang membahas masalah ini yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa setelah sholat itu afdalnya zikir, tapi bukan berarti nggak boleh doa. Kenapa para ulama kemudian menyatakan hal ini bahwa habis sholat itu sunnahnya adalah zikir? Karena mereka ingin meluruskan kebiasaan sebagian kalangan yang kalau habis sholat itu mereka lebih
mengutamakan doa, itu pun juga dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, bareng-bareng diamini oleh makmumnya, imamnya yang berdoa, makmumnya cuma sekedar amin-amin saja. Ada fenomena seperti ini di masyarakat ya saat itu dan sampai sekarang. Kemudian para ulama ini ingin menjelaskan bahwa yang jadi prioritas setelah sholat itu zikir, ya, bukan doa. Prioritasnya itu. Makanya para ulama kemudian terus dengan gencar menjelaskan ini. Dan ketika mereka mengucapkan seperti itu, bukan berarti mereka itu sedang mengatakan bahwa doa setelah sholat itu haram, bukan. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena banyak hadis ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW setelah sholat juga doa. Akan tetapi doanya itu, kalau memang ingin doa panjang-panjang selain istighfar tadi itu, adalah setelah selesai zikir. Ya, setelah selesai zikir, setelah kita membaca tadi istighfar, kemudian dan seterusnya Allahumma antas salam, kemudian kita membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya, kita membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baru kalau kita mau doa silakan setelah itu. Cuman memang tidak usah dipimpin, ya, doanya sendiri-sendiri, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Afdol mana Ustaz, doa setelah sholat sama di dalam sholat? Nah, ini pembahasan lain. Para ulama mengatakan doa di dalam sholat lebih afdol dibandingkan doa setelah sholat. Kenapa Ustaz? Karena di dalam sholat kita sedang bermunajat kepada Allah. Kita lagi dekat banget sama Allah. Ibarat kita salam, selesai salam, assalamualaikum, itu kita sudah menyelesaikan munajat kita. Nah, kalau pas kita lagi munajat, seharusnya kita manfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah. Jangan ketika munajat kita diem aja nggak minta, setelah munajat baru kita minta. Jadi gini intinya Bapak Santo yang ada di Cilacap, bahwa afdolnya setelah sholat zikir. Kalau mau doa boleh. Nah, kalau mau doa boleh, akan tapi tidak dipimpin, ya, doanya sendiri-sendiri. Kemudian doa di dalam sholat lebih afdal dibandingkan doa sudah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan dari Pak Santo tadi mengakhiri sesi kita ya Ustaz. Mungkin ada sedikit kesimpulan ringkas Ustaz. Kesimpulannya bahwa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam rukuk itu bermacam-macam. Kita sudah bahas 1 dan 2 pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan ini kita membahas yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga adalah membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Sedangkan yang keempat adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dan dua-duanya bisa dibaca di dalam rukuk dan sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih Ustadz jazakallahu khairan atas materi dan juga jawaban-jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama seluruh rangkaian materi kajian pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa menambah ilmu kita dan juga sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Anda semua atas kerendahan hati Anda menyimak, mendengarkan dan juga menyaksikan kajian kami pada kesempatan hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena banyak pertanyaan melalui pesan singkat yang belum sempat kami bacakan. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, kami segenap kru yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.